Bayangkan ini, seorang bayi ditinggalkan sendirian di dalam gua, tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa manusia. Di luar, pedang Fir'aun haus darah. Di dalam, hanya gelap dan sunyi. Namun bayi itu tidak mati. Siapa yang memberi hidup? Siapa yang menjaganya ketika dunia ingin membunuhnya? Dan apa yang terjadi jika seorang anak tumbuh dengan keyakinan bahwa langit sendiri pernah merawatnya? Bertahun-tahun kemudian, anak itu berjalan bersama Nabi Musa. Ia menyaksikan laut terbelah. Ia melihat Fir'aun tenggelam. Ia bahkan melihat malaikat Jibril berkuda, dan setiap jejak kudanya membuat tanah yang mati menjadi hidup. Lalu anak itu melakukan sesuatu yang tak dilakukan siapapun. Ia mengambil tanah dari jejak malaikat. Untuk apa tanah itu? Mengapa ia menyimpannya? Dan bagaimana segegam tanah itu kelak hampir menghancurkan akidah satu umat? Bagaimana mungkin seseorang yang pernah disentuh penjagaan langit justru menjadi penyesat terbesar Bani Israel? Apakah semua pengalaman spiritual adalah petunjuk? Atau justru bisa menjadi awal kesesatan yang paling berbahaya? Inilah kisah Samiri, kisah tentang bayi yang selamat, tetapi imannya tidak. Sebelumnya, yuk bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun memerintahkan pembunuhan sistematis terhadap bayi laki-laki Bani Israel. Tangisan bayi adalah tanda kematian. Rumah-rumah sunyi oleh rasa takut. Ibu-ibu melahirkan dalam bisu dengan doa yang dipendam. Di masa inilah Samiri dilahirkan. Ia lahir bukan di rumah yang aman, bukan pula dengan penjagaan keluarga besar. Dalam sebagian riwayat tafsir disebutkan, ibunya melahirkan secara sembunyi-sembunyi. Ketakutan menguasai dirinya. Jika bayi ini diketahui, maka pedang akan turun tanpa ampun. Berbeda dengan ibu Nabi Musa yang mendapatkan ilham untuk menghanyutkan anaknya ke sungai, ibu Samiri tidak mendapatkan petunjuk kenabian. Ia hanya seorang ibu yang panik dan takut. Maka ia memilih cara yang paling sunyi, membawa bayinya ke sebuah goa terpencil. Di sanalah Samiri ditinggalkan. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena terlalu takut. Ia berharap bisa kembali. Namun teror Fir'aun membuat langkahnya berat. Hari demi hari berlalu. Bayi itu seharusnya mati, namun dia tidak mati. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat bahwa Allah menjaga bayi Samiri dengan cara yang tidak biasa. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjaganya. Malaikat Jibril datang ke gua itu bukan untuk membawa syariat, bukan untuk menurunkan wahyu, melainkan sekedar menjaga kehidupan. Ada riwayat yang menyebut Jibril datang dalam rupa manusia. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Jibril menyentuhkan jarinya ke mulut bayi itu, lalu keluar susu sebagai makanan. Bayi Samiri hidup bukan karena kemampuan manusia, melainkan karena penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun disinilah letak persoalan besar itu bermula. Samiri tumbuh tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa komunitas, tanpa manusia.
Yang ia kenal hanyalah keheningan gua dan penjagaan yang tidak dia pahami. Anak tidak hanya butuh makanan, ia butuh sentuhan, bahasa, adab, dan koreksi. Samiri tumbuh tanpa itu semua. Jika benar ia berada lama dalam penjagaan malaikat, maka yang ia saksikan bukanlah kehidupan manusia yang normal. Ia tidak belajar tentang taat kepada Nabi. Ia tidak belajar tentang batas antara makhluk dan Khalik. Yang tumbuh dalam jiwanya adalah satu perasaan yang samar. Aku dijaga oleh langit. Bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sosok yang merasa istimewa. Kesendirian panjang melahirkan dialog batin dan tak terkoreksi. Tidak ada guru yang meluruskan. Tidak ada komunitas yang menegur. Ketika akhirnya ibunya atau kaumnya menemukan Samiri dan membawanya kembali, ia bukan anak biasa. Ia membawa pengalaman yang tidak dialami anak-anak lain. Pengalaman itu tidak menjadikannya rendah hati. Ia justru tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memiliki kedekatan khusus dengan alam gaib. Tahun-tahun berlalu, Samiri tumbuh sebagai bagian dari Bani Israel. Ia menyaksikan Nabi Musa berdiri menantang Firaun. Ia melihat laut terbelah. Ia berjalan di dasar laut yang kering. Namun pengalaman luar biasa itu tidak melahirkan kepatuhan. Dalam jiwanya sudah tertanam satu benih berbahaya. Aku tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Ketika Nabi Musa pergi bermunajat ke Gunung Sinai, Samiri melihat peluang. Inilah salah satu bagian paling penting untuk memahami logika batin Samiri, dan juga salah satu bagian yang paling sering disalahpahami. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir, Allah mengutus malaikat Jibril untuk berada di depan rombongan. Jibril datang dalam rupa penunggang kuda. Kuda itu bukan kuda biasa. Dalam riwayat disebutkan, setiap langkah kuda tersebut, tanah yang diinjaknya menjadi hidup dan subur. Ini bukan karena tanah itu memiliki kekuatan sendiri, tetapi karena malaikat itu membawa perintah Allah. Kehidupan muncul karena izin Allah, bukan karena kuda atau Jibril itu sendiri. Samiri adalah satu dari sedikit orang yang melihat dan menyadari kehadiran Jibril. Disinilah masa kecilnya di gua berperan. Karena pernah berada dalam penjagaan malaikat, jiwanya mengenali tanda-tanda itu. Ia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ketika rombongan bergerak, Samiri memperhatikan jejak kuda malaikat Jibril. Ia melihat rumput tumbuh, tanah menjadi hidup. Dalam pikirannya yang belum lurus, ia menyimpulkan, disinilah sumber kehidupan berada. Maka dia mengambil segenggam tanah dari bekas pijakan kuda Jibril. Perhatikanlah, Samiri tidak mengambil tanah itu untuk membuat berhala saat itu juga. Ia hanya menyimpannya. Tanah itu menjadi simbol dalam pikirannya. Simbol kekuatan, simbol kehidupan, simbol rahasia langit. Kesalahan Samiri bukan pada apa yang dia lihat, tetapi pada bagaimana dia menafsirkannya. Ia memindahkan kekuasaan Allah kepada benda. Dia menyangka kehidupan itu berpindah ke tanah,
lalu ke patung. Inilah sebabnya ketika Nabi Musa bertanya kepadanya setelah peristiwa anak sapi, Samiri berkata, "Aku melihat apa yang mereka tidak lihat, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul." Kata Rasul dalam ayat ini ditafsirkan oleh banyak ulama sebagai malaikat Jibril. Dengan tanah itulah, Samiri mencampur emas patung anak sapi. Ia berharap kehidupan yang ia lihat pada jejak kuda Jibril akan berpindah ke patung itu. Padahal ia lupa satu hal yang mendasar. Kehidupan tidak berpindah lewat tanah, tetapi datang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel baru saja keluar dari Mesir. Rantai perbudakan telah lepas. Namun warisan iman Mesir belum hancur. Mereka pernah berkata kepada Musa, "Buatkanlah untuk kami Tuhan seperti yang mereka punya." Tauhid mereka belum kokoh. Mereka rindu pada sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan disembah. Dan Samiri melihat itu semua. Samiri bukan orang bodoh. Ia menunggu. Ia mengamati. Ia membaca jiwa kaumnya. Saat Musa tidak ada, saat Nabi Harun alaihissalam hanya menasihati dengan lembut, saat umat gelisah menanti pemimpin mereka kembali, Samiri bergerak. Ia kumpulkan emas, perhiasan yang masih membawa jejak Mesir. Dari semua itu, Samiri membentuk anak lembu. Bukan sembarang bentuk. Anak lembu adalah simbol suci Mesir, akrab, familiar, menenangkan. Lalu patung itu mengeluarkan suara. Bukan mukjizat, bukan keajaiban ilahi, hanya tipu daya yang dibungkus kesan suci. Dan Samiri berkata dengan penuh keyakinan palsu, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa." Namun Musa telah lupa. Nabi Harun alaihissalam berdiri, menyeru dengan kebenaran, "Wahai kaumku, kalian hanya sedang diuji." Namun mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembahnya sampai Musa kembali." Inilah tragedi iman, ketika kebenaran ada, namun hawa nafsu yang dipilih. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dan murka, Samiri tidak menyesal. Dia berkata dengan sombong, "Aku melihat apa yang mereka tidak lihat." Bukan karena ilmu gaib, bukan karena wahyu, tapi karena ia melihat kelemahan iman dan berani melampauinya. Anak sapi bukan pilihan acak. Bani Israel hidup lama di Mesir, negeri yang memuliakan simbol sapi dan lembu sebagai lambang kekuatan dan kesuburan. Memori kolektif itu belum sepenuhnya hilang. Samiri memahami psikologi kaumnya. Ia tidak memerintahkan mereka menyembah berhala asing. Ia menghidupkan nostalgia lama, dibungkus dengan klaim ketuhanan. Ia mengumpulkan perhiasan emas, meleburkannya, lalu membentuk patung anak sapi. Dalam Al-Quran disebutkan patung itu memiliki suara, sehingga sebagian ahli tafsir menjelaskan suara itu bisa berasal dari rongga yang dilewati angin, bukan mukjizat, melainkan trik. Namun bagi orang awam itu sudah cukup. Ketika Nabi Musa kembali dan menegur, Samiri tidak menyesal. Dia berkata, "Aku melihat apa yang mereka tidak lihat." Inilah kalimat orang yang rusak oleh pengalaman spiritual tanpa wahyu.
ia merasa lebih tahu daripada Nabi. Nabi Musa menghukumnya dengan hukuman sosial yang berat. Pergilah, dan sesungguhnya bagimu dalam kehidupan ini berkata, jangan menyentuh dan jangan disentuh. Samiri diasingkan, dijauhkan, dihina. Ia hidup dalam kesepian, seperti masa kecilnya. Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan kapan dan bagaimana Samiri mati. Yang jelas, namanya diabadikan sebagai simbol penyesat. Ia selamat dari Firaun, tetapi tidak selamat dari kesombongannya. Samiri bukan Dajjal, namun pola fitnahnya sama. Klaim keistimewaan, manipulasi simbol, dan kesesatan massal. Sekalipun sebagian riwayat ada yang menyebut dialah Dajjal. Samiri mengajarkan bahwa tidak setiap yang dekat dengan yang gaib dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap yang merasa istimewa adalah orang yang diridai. Dan tidak setiap yang selamat sejak bayi akan selamat imannya.